Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman nih, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita proses perakitan mesin bagian depan, bagian boring dan head dan komponen-komponen yang ada di bagian dalamnya untuk motor Yamaha Pino 125 atau untuk motor jenis motor Mio injeksi yang cc-nya 125, Mio M3, Mio Z dan sebagainya nih. Ini kita akan coba buatkan tutorial untuk perakitannya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya teman-teman. Nah, kita rakit di bagian head dulu. Rakit di bagian head. Untuk di bagian boring dan sehernya ini lagi di tukang bubut, lagi di bengkel bubut. Jadi di custom boringnya ditanam boring, terus pistonnya menggunakan Vario 125. Nanti apa aja yang perlu di repair, apa aja yang perlu dipotong dan apakanlah sehernya nanti kita review setelah boringannya udah jadi. Apa aja yang dirubah gitu supaya jadi PNP bisa langsung pasang, apa aja yang dirubah gitu ya. Nanti kita review setelah boringannya udah ada. Ini lagi di bengkel bubut. Oke. Sekarang kita rakit di bagian head, komponen yang ada di bagian head. Untuk di bagian bos klep, batangan di bagian ujungnya dikasih ini dulu pelumas dikit-dikit aja. Ringnya jangan sampai lupa ya teman-teman. Di bagian bos klep di sana ada ring. Ringnya modelnya kayak gini nih. Nah, ya. Untuk di bagian klep ini udah sudah sekir ulang, dan di bagian seal klepnya, ini seal klepnya PNP menggunakan motor Mio J dan juga motor Honda. Untuk motor Honda sama, motor Hondanya Honda Supra, motor Honda Beat yang kode partnya KPY, KZL, yang kode partnya K44, KPB, sama aja GN5, sama PNP karena batangan klepnya 5 mili. Dan untuk dudukan bos klepnya sama saja gitu. Untuk dudukan seal klep yang ke bos klepnya sama. Ya, sekarang kita pasang di bagian pegasnya dulu. Di bagian bawahnya, di bagian payung klepnya diganjal aja menggunakan kain ya. Nah, kain boleh. Terus di bagian pegasnya itu ada yang rapat dan ada yang renggang. Kalau yang rapat letaknya di bawah, kalau yang renggang di atas itu. Kalau ini keras nih pernya, beda dengan motor-motor Honda Beat. Kalau Honda Beat pakai tangan aja bisa, coba yuk pakai lengan bisa tuh. Ini mah keras nih, beda. Wah, entah kuat. Sabulah dong. Gue sudah maksakan lengan langsung hack ya. Apa kancap? Oligardan on. Nah gitu, pakai kunci 12 T aja. 15.000 baik karena kancap. 17.000 jangan. Ya siap kancap. Nah, ya pakai bantuan ban dalam. Terus pakai kunci T12 atau enggak pakai kunci shock 12. Kalau Honda Beat, Honda yang motor Honda, pokoknya mau Honda Matic itu pernya tidak begitu keras ya. Terkecuali yang cc-nya 150 dan 125 itu agak keras. Tapi cc-nya yang 110. Honda Beat eta Git Carbo eta cc-nya 110-nya. Ini cc-nya berapa? Beat injection yang KZL, K44, KPB. Cc-nya berapa itu lupa. Pokoknya 100 ke atas, 115, 110-an. 110. Itu di bagian per ininya nggak begitu keras-keras banget per klepnya. Kalau ini mah keras, motor Yamaha keras semua. Nah, udah masuk bosku. Sekarang pasang noken as. Untuk pemasangan noken as ya,
Ini untuk masangnya harus posisi overlap. Kalau posisi netral ini nggak masuk nih. Yang susah ini masukin ininya nih. Nih ya ini. Nah, bendolan ininya ini harus pas ke sini nih. Nah, ya. Kalau misalkan posisi netral susah, nggak akan masuk. Jadi harus posisi overlap. Nah, kalau posisi overlap langsung masuk. Tuh. Dimana posisi overlap nih teman-teman nih. Nah, ini kan durasinya yang jauh. Nah, durasi yang jauh ini posisi netral. Kalau overlap nih tuh. Jadi benjolan dengan benjolan ini dekat gitu. Kalau misalkan saat dipasang rocker arm, si klep itu pada posisi ngebuka dua-duanya tapi sedikit. Nah, untuk pemasangan rocker arm ini kan saat masukinnya overlap. Jadi saat pemasangan rocker arm in maupun egg ini diputar pada posisi netral. Dimana posisi netral, penekan dekompresi ini hampir menekan ke bagian rocker arm gitu. Itu posisi netral. Nah, kayak gini tuh. Kalau enggak sentilan di bagian cam, di cam nih. Jujurtin macana. Nah, coakan di bagian cam ini sejajar dengan lubang baut yang ada di bagian head kamera atau fokus. Nah, ini posisi netral. Oh, nokanas pada posisi netral. Oke, Bang. Untuk pemasangan rocker arm ini sama aja in dan yang egg-nya, tapi alangkah baik kan di sana ada angkanya. Ada angkanya yang besar dan yang kecil. Yang besar itu taruh di in, yang kecil taruh di egg gitu. Ya, tapi sejauh ini bolak-balik juga nggak ada ngaruhnya gitu. Ini harus dikendorin dulu setelan klepnya nih, karena habis proses penyekiran, jadi si payungan klep atau si batangan klep ini naik ke atas karena ada pengikisan di bagian settingan klep dan payungan klep. Efek daripada sekir tadi gitu. Makanya untuk pemasangan ini dikendorin dulu setelan klepnya, nanti disetel ulang lagi setelah klepnya. Puller aja yang plugin nyetel klep. Tuh. Lu izin nak? Ayo bagus. Nah, ini langsung disetel aja di sini. Nanti setelah dikencengin dipasang ke atas ke sini ke bagian crankcase-nya, nanti disetel ulang. Biasa kalau saya gunakan itu yang in 0,10 dan yang egg 0,15. Terserah teman-teman seleranya pengennya pakai berapa. Pakai 0,20 juga nggak berisik. Yang in pakai 0,15 juga nggak berisik. Tapi saya biasa gunakan itu yang in 0,10, yang egg 0,15 karena sering proses pemakaian. Nanti lama-kelamaan juga dia akan bisa jadi kendor sendiri dan juga bisa jadi kencang sendiri gitu, tergantung pengikisan yang lebih awal apa gitu. Kalau misalkan pengikisan yang lebih awal di bagian batangan klep, ujung batangan klep dan setelan klepnya, otomatis dia akan menjadi kendor ya. Ujung klep, batangan klep dan ujung batangan klep, setelan klep dan di bagian bearing, di bagian rocker arm dan di bagian noken as. Kalau misalkan itu yang pertama mengikis, otomatis klep setelan klep seiring proses pemakaian dia akan menjadi kendor sendiri gitu. Tapi kalau yang mengikisnya di bagian payungan klep dan settingan klep di bagian bawah, di bagian sana, itu pasti setelan klepnya akan seiring proses pemakaian akan menjadi kencang sendirinya gitu, karena semakin kedorong ke sini.
Panci L5 sob. Ini penahan bearing. Iya, penahan bearing sekaligus penahan pen rocker arm. Nah, tuh ya, penahan bearing dan penahan pen rocker arm. Masukin tisu, setiap lubangnya masukin tisu. Lubang X juga kasih, takut ada yang masuk gitu. Kalau ada yang masuk nanti takut kayak jadi, Bos. Kalau ada yang bercocok tanam gitu. Busin apa sekarang, Pak? Jadi masalah gitu. Udah ya teman-teman, di bagian head segini doang perakitan di bagian head. Nanti tinggal kita nunggu boring, nanti kita review boringnya apa aja yang dirubah menggunakan piston Vario 125, apa aja yang dirubah di bagian pistonnya gitu. Apanya? Udah pernah sih, sering beberapa kali kita videokan, kita tutorialkan. Apalagi video-video sebelumnya yang lama-lama itu sangat detail sekali untuk pemasangan sampai perakitan ya, sampai menyala, bahkan untuk menjelaskan di bagian piston, di coak bagian depannya dipapasnya berapa mili ya, dan di belakangnya dipotongnya berapa mili, sudah sampai menyala, bahkan sering kita tutorialkan gitu, pembongkaran sekaligus pemasangan. Tapi kita ulas lagi, kita tutorialkan lagi, kita pasang lagi ya. Takut teman-teman pendatang subscriber yang baru gitu ya, untuk melihat video-video yang sebelumnya itu susah nyarinya karena udah lama sekali, dan juga kita upload video udah banyak, udah ratusan gitu videonya. Jadi kita ulas lagi gitu ya. Kita nunggu boring dulu, setelah ada nanti kita review sekaligus proses pemasangan. Ngopi lah. Nah ya nih teman-teman nih, ini di bagian boring udah di OB kan, ini di bagian boring udah di OB alias overboss ya, ditanam linier nih. Ini udah standar lagi. Kalau tanam boring ya, ini diusahakan. Nah, ini di bengkel puputnya ini harus benar-benar rata di bagian sini nih, benar-benar rata. Kalau nggak rata nanti bisa bocor kompresi, apalagi yang menggunakan air radiator. Jadi wajib harus rata di bagian sini. Ini udah kinclong lagi, jadi kalau misalkan ini terjadi macet lagi di bagian piston, ini bisa dilemer, bisa di quarter, naik nanti oversize 50 atau 25 atau 75 atau 100 atau 150 gitu. Nah untuk piston ya, nah ini kepunyaan Vario 125, kode partnya KWN ya. Untuk diameter standar Mio Entry dengan standar Vario 125 ini sama diameternya teman-teman ya. Nah ini kembali ke standar lagi ya, kembali standar lagi, cuman kita menggunakan piston Vario 125 nih. Pistonnya menggunakan yang KW merek ini, tapi ini kualitasnya udah teruji lah, dijamin kuat, standar, bagus tidak, jelek tidak gitu. Nah untuk informasi piston yang dirubahnya nih, ini kan untuk standarnya tuh. Jadi untuk Vario 125 ini ke belakangnya ada siripnya panjang, perbedaannya 4 mili, perkiraan 4 mili. Ini dipotong belakangnya 4 mili, belakangnya, terus depannya ini teman-teman mau dipotong juga nggak apa-apa di derajat ulang ya. Mau dipotong mangga, nggak dipotong juga mangga. Tapi kalau nggak dipotong ini kompresinya terlalu padat gitu ya. Jadi ini di derajat sedikit aja, pinggirnya aja, pinggirnya tuh. Perkiraan 0,5, 0,3 sampai 0,5 mili di sini ya, 0, nah terus keuntungan menggunakan piston kepunyaan KWN ini ya, pertama dari harganya lumayan murah gitu, jauh perbedaannya dengan kepunyaan Mio M3 nya, walaupun mereknya sama. Misalkan merek ini merek NPP ya, misalkan merek NPP kepunyaan Mio M3 dengan kepunyaan KWN Vario 125, ini harganya selisihnya lumayan ya selisihnya. Jadi untuk meminimalisir biaya, hasilnya oke gitu, gunakan KWN pistonnya Vario 125 ya nih. Selain dari meminimalisir keuangan, Pak Bali tahu ngomong ya, kan ngopi ya.
Anu nyekel kamera ya Chan ngopi. Nah, pertama dari biaya irit, yang kedua kompresinya agak lebih padat gitu kompresinya nih tuh, karena cenderung kalau bawaannya ini cekung, kalau ini agak cembung gitu. Tapi aman, nggak akan bentrok antara piston dengan klep, masih jauh gitu selisihnya. Terus yang selanjutnya selisih di bagian tahanan bagian piston. Kalau bawaannya ini tipis, perkiraan beberapa mili tuh. Kalau ini bagi duanya dari ini nih, lebar ininya. Jadi ketahanan piston keawetannya ini lebih awet lagi menurut saya gitu, karena di bagian sininya lebar gitu. Oke. Oh. Ya. Dan selanjutnya lagi keuntungannya, kalau ditanam boring ya, kelebihannya kalau misalkan terjadi macet lagi, ini bisa di quarter. Irit biaya tinggal quarter paling 35.000, paling mahal 40.000 beli pistonnya ya, harga paling 125 120. Beda tempat beda harga ya piston nih untuk merek ini kan irit. Kalau misalkan diganti dengan satu paket yang ori, kalau misalkan terjadi macet lagi otomatis kan harus diganti satu paket, harganya lumayan, hampir 600.000 berikut piston yang original gitu ya, yang original. Tapi kalau yang KW 300.000 juga dapet. Nah, tuh udah sepan, mantep ya tuh. Nah selanjutnya ini yang belum dirubah, yaitu coak di bagian sini nih, coak di pojokan bawah sebelah sini. Ini untuk oil jet ya, karena untuk Mio 125 yang injeksi di sini ada oil jet nih tuh oil jet. Ini kalau nggak dicoak di bagian pistonnya ya, di sini nanti ini bentrok dengan oil jet, nanti oil jetnya patah. Kalau sampai oil jetnya patah, kalau oil jetnya patah ya, nanti berpotensi akan cepat ngeplek di bagian dinding, di bagian boringnya ini akan cepat baret, akan cepat macet, akan cepat overhead. Kenapa demikian ya? Karena pelumasan ke bagian belakang piston dari sini ini mengandalkan dari oil jet. Oil jet dari sini. Kalau oil jetnya patah atau tersumbat atau nggak ada ya, nanti ke belakang piston nggak ada pelumasan, ke belakang piston ke sini nggak ada pelumasan. Kalau nggak ada pelumasan ke bagian belakang piston ya, itu berpotensi tidak akan awet ke bagian boring. Mau anda porter beberapa kali pun, mau anda lemmer beberapa kali pun, mau anda ganti blok 100 kali pun, akan cepat rusak, akan cepat baret, tidak awet ya. Gitu intinya. Nah sekarang kita coak, karena belum dicoak doang nih. Untuk melakukan pencoakan, ini caranya kayak gini nih. Neng, stempetnya. Stempet. Ini stempet. Kita kasih stempet di sini nih. Hari pen mana nih, Keng? Pen piston. Anu baru. Tah. Nah ini di bagian oil jet, sini kasih stempet dulu. Nah kayak gini. Nanti ini dibersihkan lagi untuk tanda aja nih, nanti bagian mana yang kita coak. Nah gitu. Masih kurang ini. Nah segini. Nah sekarang pasang pen. Boring beran oli, Keng. Di etan oli beda di bare. Lek digegel kok yang tadi muka iya ya. Reflek. Nah ini pasang ke sini. Nah ya. Yang in di atas. Kalau untuk motor Honda, pistonnya kan ini punya Honda, jadi diameter ini dengan ini beda jaraknya gitu ya. Jadi yang angkanya gede ini yang X. Nah, yang di bawah. Kalau untuk Yamaha berpatokan pada ini tuh kadang-kadang salah. Kalau merek pistonnya KW, misalkan punya NPP, ini pasti ini ada di bawah gitu. Jadi untuk pemasangannya innya itu di bawah biasanya gitu. Kalau kurang yakin bisa diukur.
diameter dari sini ke sini nih, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu yang diameternya lebih besar itu taruh di X. Ya, nih kita coba pakai Sigma. Oh, diameter yang besar ini taruh di X. Nah, ini kan fokuskan sob. Nah, ini kan 38 mili. Sekarang yang ini 32, beda 1 mili. Jadi yang 38 ini yang lebar ini taruh di X. Tuh, taruh di X ya. Kalau misalkan kebalik nanti berpotensi rusak ke bagian boring. Ya, karena tingkat kepresisian antara putaran di bagian poros angle dia beda diameternya gitu, putarannya ada agak selisih 1 mili gitu ya. Dimana yang diameternya lebih gede nilai angkanya ini taruh di bawah. Sekarang kita papas nih, jangan banyak bacot. Lebatin ngomong, ayo komen cina bang ulah lebatin ngomong, nah ulah lebatin ngejelaskan, jangan banyak bicara, praktek aja langsung gitu. Coba jing kalau tidak jelaskan banyak dia lemah tuh paham ya bemas nang nggak paham semua. Giliran pemula banget yang minta tutorial. Ini pasang boring. Besok yang masang nah ya. Viral ya kayaknya nah TikTok masang iya magang. Itu masang nah. Ya masanya gini aja udah ya. Nah gini. Aduh. Tinggal komentarnya. Hah? Sudah di segitu ya. Ya. Ini kan biar jelas, biar ini kan kita di sini channel tutorial, jadi harus bener-bener paham, jangan jadi nontonnya jangan di skip kalau bisa ya, satu kali skip ilmu akan terlewatkan gitu. Nah ini tahan pakai lutut kayak gini, terus ini kan posisi TMA nih, tuh ini posisi TMA, nah piston pas posisi TMA tuh. Ini kita putar pada posisi TMB sampai piston ke bagian TMB gitu, sampai mentok ke bagian oil jet belakang piston. Nanti dia akan ketemu. Nah, ini kan mentok nih, tuh. Mentok. Ya, kalau dipaksakan ini patah di bagian oil jetnya. Nah, setelah kayak gini, nah ini maju ke depan bertujuan supaya ada tanda untuk coakan di bagian piston. Stempet tadi. Nah, ini pasti ada bekasnya nih. Ada tuh bekasnya. Oh belum kelihatan teman-teman. Iya nah ya stamp iya nah perlu dilap lah ya. Ini ada olinya nih di bagian pistonnya. Jadi stempetnya nggak kena ke belakang piston. Stempetnya kurang. Nambal on. Odi. Nah. Ini putar pada posisi TMB. Nah, siapa yang mentok nih? Maju. Arah maju. Tarik bosku. Ini ada bekasnya tuh. Nah, coloknya yang di pakai pena. Nah, ini ada bekasnya. Jadi yang mentok ini di sini tuh. Ya, jadi dicoaknya di sini. Set. Kita coak langsung. Dari colok di sini.
Ada sob. Amplas dulu bosku nih, biar sisi yang tajamnya ini supaya jadi tumpul bekas gerinda tadi. Nanti kalau nggak diamplas gini nanti bisa baret ke bagian dinding linier ya. Pokoknya yang sisa bekas gerindaan yang tajamnya ini diamplas. Bagian luar, dalamnya mah bodo amat biarin. Tapi dalam juga sama, dikit aja biar lebih pol. Cuma kita prioritaskan yang bagian luar gitu. Nah, kayak itu sob. Nah, di bagian stempelnya lagi dibersihin. Ada sob. Eta ada tanah huruf ke wifi na. Intinya. Pahan. Kamera panas kan. Ya gila. Enggak stay. Awas angke. Mentok teh, ngajar bela. Soal tadi. Coba, hanya kosong. Ya kita coba lagi nih. Kurang sirum ya. Wis pakai sendok. Pakai sendok lah. Ini kita coba lagi nih. Ini tanpa menggunakan packing dulu. Misalkan tidak menggunakan packing, tidak mentok, apalagi pakai packing itu. Karena packing aja ada 1/2 mili mah. Bukan 1/2 mili ya, 0, gitu maksudnya packing. Karena packing di bagian boring ini tipis. Barokallah. Nah, ini udah masuk, udah rapat di bagian boring dengan head. Nah, piston pegang. Nah, saya yang muter nih. Ini pada posisi TMB masih mentok apa enggak? Masih mentok, bosku. Masih kurang dikit lagi. Maju, posisi TMA ke TMB. Oh, masih mentok, cabut deh, sampai deh. Mungkin kurang dalam. Ih, kabalik yang masang piston nak keng. Pantesan toh. Oh, coakannya kok ada di sini tuh. Pistonnya yang in di atas. Di atas dulu. Di luhur, in di luhur. Nah. Tuh. Tuh, yang in di atas ya. Nih. Biasanya coakan kayak gitu itu nggak satu kali nyoak. Kalau kasih setempet kayak tadi, kasih tanda itu biasanya nggak pernah gagal gitu. Satu kali coak langsung berhasil. Nah, kita posisi TMA dulu nih. Ke TMA, ini kan TMA ya. Kita mundur ke TMB, mentok nggak? Set. Nah, kan udah nggak mentok loh. Oh. Ya, udah kayaknya cobain mentok bawahnya. Ini dirasain pakai tangan, nggak ada benturan, dan didengerin nggak ada benturan, nggak ada suara benturan. Berarti udah pas gitu. Si oil jetnya udah pas ke posisi coakan. Nah, udah
cabut. Nah sekarang tinggal kita rakit, cabut pistonnya lagi, pasang ring. Nah ringnya ini tuh, pasang pen dulu ya. Pennya mana tadi ya? Nah ini ya. Nah snap ring, pasang snap ring satu dulu, nanti satunya di sana di crankcase di bagian setang. Barokallahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya colok lah. Nah untuk pemasangan ring, yang penting kata kuncinya jangan sejajar antara sambungan ring dengan ringnya lagi gitu. Mau ring oli, mau ring kompresi gitu. Intinya jangan sejajar, jangan dibuat sejajar. Semuanya harus berlawanan arah semua gitu. Pokoknya nggak berlawanan arah juga, minimal jangan standar, jangan sejajar, maksudnya bukan standar, sorry. Jangan sejajar dengan sambungannya lagi. Barokallah. Kalau ring kompresi pertama dan kedua, ring kompresi pertama yang paling depan itu cenderung warnanya warna coklat. Kalau untuk NPP ringnya. Kalau untuk ring kompresi kedua yang di tengah itu warna hitam. Dan biasanya ada tandanya. Nih contohnya kayak gini misalkan. Nah hadap-hadapnya juga jangan salah ya. Nih tuh, di sini ada tulisan 2, noh. Fokus nggak? Nggak fokus kameranya, guys. Nah, fokus. Nah, 2. Tuh, 2N. Jadi menghadapnya yang ada angkanya ke depan. Ini nomor 2, ring kompresi kedua. Berarti yang dipasang ini dulu, yang di tengah. Saya arah nanta ke harap. Nah, yang ini ring kompresi pertama yang paling depan. Lamun pemain bola manupang harap nanti nonton keng. Penyerang ujung tombak. Bahwa nu cekung mana nu cekung handap nak etang harap tadi ya. Biasanya ada tandanya. Kalau nggak ada tandanya kita harus punya patokan ininya. Yang cekung letaknya menghadap ke depan, yang lingkaran diameter tengah dalam. Ini teman-teman sebelum di angin sob. Ya nak pasang oli behila ya. Pasang oli, cek sirkulasi oli. Filter oli nak. Nah, untuk di bagian filter oli ini wajib dibersihkan ya. Sekali-kali kalau turun mesin ini wajib dibersihkan. Kalau misalkan pergantian oli itu sekali aja, coba bersihkan. Lebih bagusnya lagi setiap ganti oli itu dibersihkan saringan olinya.
karena ini sangat fatal sekali. Kalau sampai tersumbat udah pasti mesinnya macet. Karena pelumasan oli naik dan tidaknya bisa ditentukan dari sini. Pertama dari saringan oli di bagian sini, filter oli. Dan yang kedua ditentukan oleh pompa oli, ya. Dan yang ketiga ditentukan oleh sirkulasi oli, jalan oli untuk bersirkulasi. Tiga faktor itu harus terpenuhi gitu, harus full semuanya. Kalau filter olinya ini mampet, otomatis pompa oli juga akan kesusahan untuk menghisap oli. Karena pada dasarnya sebelum oli naik ke bagian head, ya, sebelum oli bersirkulasi, sebelum oli naik ke bagian pompa oli, ya tersaring di bagian sini dulu pertama. Nanti dari sini masuk ke pompa oli, dari pompa oli dia bersirkulasi ke bagian jalur-jalur oli. Nah, nanti setelah jalur olinya plong, dia akan bersirkulasi kepada komponen-komponen yang semestinya harus terlumasi oleh oli gitu. Ya. Bagian kruk as, bagian piston, bagian head dan komponen yang ada di bagian head, rocker arm, terus seal clamp, pair clamp, noken as gitu, dan sebagainya. Nah, untuk motor ini pembuangan olinya ada dua, satu dari filter, satu dari bawah, kunci 12. Nih, dari sini. Nah, kunci 12. Oke. Jadi kalau dibuka dari filter aja, itu tidak akan maksimal keluarnya. Ya, alangkah baiknya dua-duanya, dari filter dan dari sini. Kalau dari sini, oli keluar semua, tapi dari filter tidak keluar semua. Jadi dibutuhkan buka dua-duanya. Buka filter untuk mengecek apakah di bagian dalam filter itu kotor, tersumbat, ya. Untuk buka di bagian sini yaitu untuk memaksimalkan proses pengurasan oli supaya lebih maksimal keluarnya. Nah, tisu, karet, karet, skot karet tuh di meja. Ayo, nah meja tempatnya. Ini kayak ulah kak. Nah, di tripod nih, tuh satu. Nah, bisa di dia yuk. Nah, pasang lagi bosku. Nah, set, mantap, ceklan keteng. Nah, dia akan nanti ya, oli akan keluar dari sini. Nanti dari sini dia akan naik ke atas, sebagian ke oil jet dan sebagian nanti masuk ke kruk as, ya, dan sebagian nanti naik ke sumpit, set, ke bagian rocker arm dan melumasi komponen yang ada di bagian head ke sini. Nah, tuh, terus sambil dibuang oli yang lama nih, yang dari kompo oli, terus masih yang, nah, ini sirkulasi olinya bagus, no, terus sampai agak bening. Nanti ini tertutup, set, dia naik ke atas. Udah up, guys. Mantep. Ya, tidak ada masalah di bagian sirkulasi oli. Filter oli sudah bersih. Pompa oli oke. Jalan olinya sudah oke. Jadi tidak ada alasan pompa oli tidak bersirkulasi gitu. Sekarang di bagian oil jet. Oil jetnya dicoba bosku nih. Cara cek oil jet kayak gini nih. Takutnya kan di bagian oil jet ini tersumbat nih. Nih oil jet ini sangat penting. Oil jet di sini nih. Ini jangan sampai tersumbat. Kalau tersumbat nanti oli tidak akan nyemprot dari sini ke bagian ke belakang piston. Cara pengecekannya pakai bekas oli gardan kayak gini nih. Oh, ini kurang kecil lubangnya bosku. Tuh, ini pencet aja kayak gini nih. Dia akan keluar nih. Tuh olinya. Biar lebih memaksimalkan karena ini ujungnya gede, pakai angin aja kayak gini nih. Masukin ke sini. Nah, ini disemprot. Tuh. Keluar tuh. Oh. Nah, lebih jelas pakai tisu terus, Keng.
penonton mah kadang-kadang bisa bae nyela eta. Nah, udah keluar ya, tuh. Udah jelas? Jadi ini harus keluar, Z. Long. Netizen komennya enak, tinggal komen. Kalau bisa jangan komen, saya tantang nih, coba bikin tutorial gitu. Bongkar pasang mesin, divideokan kayak gini, bisa nggak? Cara pemasangannya, cara penyampaiannya, yang saya alami ya. Jadi jangan seenaknya mencela, berkomentar, berkoar-koar di kolom komentar, tapi lebih bagus juga gitu, karena menguntungkan juga ke channel saya gitu. Menguntungkannya dari mana? Dari rekomendasi. Setiap banyak komentar itu pasti videonya akan direkomendasi gitu. Ya, teman-teman coba aja bikin video sambil menjelaskan kayak gini, bisa apa enggak. Sebab pengalaman saya, walaupun ilmunya sudah terkuasai, sudah biasalah, dibilang sudah biasa bongkar pasang mesin ya, tapi kalau divideokan itu beda, kaku ya. Terus lagi dalam segi penyampaiannya, kita paham fungsinya seperti itu, cara kerjanya seperti itu ya, tapi saat kita jelaskan untuk membuat orang paham itu sulit sekali. Kadang-kadang kita mau ngejelasin sesuai daripada teori yang sudah biasa kita praktekkan dalam segi pemasangan maupun pembongkaran, tapi kalau kita jelaskan supaya bertujuan untuk edukasi, memahamkan gitu kepada penonton yang menonton, yang bikin paham, penonton supaya paham, itu susah banget gitu. Yang ada tujuan kita mau bicarakan benar, tapi mulut berkata beda gitu. Ya, makanya yang suka komentar, yang suka komen pedas-pedas di kolom komentar, sebenarnya saya nggak terlalu menanggapi lebih serius, bodo amat gitu. Coba Anda bongkar pasang mesin, terus sambil dijelaskan bisa apa enggak gitu. Gimana nanti rasanya kalau misalkan bikin video, bikin tutorial, terus ada yang komen, gimana rasanya? Percuma kalau ngejelasin belum ini mah dijelasin, berdebat dengan orang yang belum ngerasain rasanya, di komen pedas gitu, gimana rasanya? Susah. Nah, ini packing belakangnya, ini yang bekasnya, karena yang bekasnya juga masih bisa dipakai. Ini dari kaleng. Untuk Yamaha injeksi, packingnya ini kaleng, yang belakang, boring maupun head. Nah, jadi ini untuk meminimalisir biaya, kita lem tuh, tapi lemnya jangan terlalu tebal, tipis-tipis aja. Nanti kalau tebal lemnya nanti berpotensi menyumbat ke bagian sirkulasi oli, jalan oli gitu. Kalau tersumbat di bagian jalan oli, nanti olinya tidak bersirkulasi gitu. Ya. Intinya gini aja, kalau misalkan tutorial ini bermanfaat, masuk akal, logika, silahkan ikuti. Tapi kalau misalkan menurut teman-teman kurang srek, ya udah jangan diikuti, ambil sisi baiknya, buang sisi yang kurang baiknya menurut teman-teman gitu. Gitu aja, simple. Tapi kita juga bukan anti kritik ya. Silahkan yang mau kritik dan sarannya saya terima, saya tampung selagi itu masuk akal gitu. Kalau masuk akal kritikannya, komentarnya ya, kritikannya intinya, masukannya nanti saya pakai. Tapi kalau nggak masuk akal, hampura mau dipakai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dohor. Dohor. Karena ini juga meminimalisir biaya teman-teman ya. Kalau misalkan saya juga sih sebenarnya nggak mau ribet-ribet ya. Kalau kayak gini kan ribet, harus overboss, terus potong piston, coak piston, kan ribet itu. Terus nunggu di bagian tukang bubutnya, di bagian bengkel bubutnya lama lagi, tuh ngantri kan, ya itu kan ribet ya. Tapi kan kita demi kepuasan konsumen gitu, kepuasan konsumen dengan budget yang minim gitu, membantu konsumen dengan budget yang minim, makanya kita kasih cara seperti ini gitu. Hasilnya lumayan bagus, hampir mengimbangi dengan yang original, bahkan lebih awet gitu, lebih awet ini dibanding dengan yang full diasil boringnya gitu, dengan piston bawaannya gitu ya, meminimalisir biaya. Maunya sih saya nggak ribet-ribet ya, beli boring baru tinggal pasang klek, masukin lagi pula kita jualan tuh banyak boring di dalam ya, tinggal pasang sek udah beres. Tidak usah potong piston, tanam boring, tidak usah coak di bagian oil jet belakang piston. Itu kan sama boros waktu gitu ya. Tapi kan di sini kita bertujuan membantu yang punya motor supaya meminimalisir biaya dan hasilnya bagus gitu. Gimana caranya? Ya kita kasih solusi seperti ini ya. Toh kita udah sering beberapa kali aplikasikan cara seperti ini, alhamdulillah awet sampai sekarang. Adapun yang trouble lagi itu sudah masanya, waktunya udah harus diganti lagi spare partnya gitu. Lumayan kuat tahunan. Yang penting jaga di bagian pelumasan oli terutama ya. Ganti oli terutama harus diprioritaskan, karena mesin nyawanya itu oli dan BBM. Kalau BBM sih habis bensin masih tidak fatal, resikonya mogok paling, nggak hidup, diisi bensin langsung nyala lagi. Kalau misalkan oli, habis oli nggak bisa kayak BBM diisi oli langsung hidup lagi, enggak, pasti ada komponen yang rusak harus diganti, terutama di bagian sini, di bagian boring. Jadi oli number one, penting sekali. Untuk pergantian oli juga saya sudah sering jelaskan di video-video sebelumnya. Untuk penggantian oli bisa berpatokan pada bulan, bisa berpatokan pada kilometer ya. Berpatokan pada bulan juga bisa, tapi dibarengi dengan perasaan ya, perkiraan. Bisa juga pada kilometer. Dengan kilometer juga tidak akurat, harus dibarengi dengan feeling, perasaan kita gitu. Dalam artian contohnya yang lebih akurat itu berpatokan pada kilometer ya, berpatokan pada kilometer, lebih akurat, paling akurat. Setiap proses penggantian oli 2000 km, maksimal 2500 km ganti oli gitu. Misalkan kalau teman-teman berpatokan pada kilometer 2000 km biasanya ganti oli ya. Kalau kondisi jalannya lancar-lancar aja, setiap mesin menyala ya, menyala dipanasin misalkan pagi 2 menit 3 menit nyala langsung jalan, otomatis kilometer berputar ya. Kita sebutkanlah kondisi normal, itu kita sebutkan kondisi normal 2000 km ganti oli. Tapi kalau misalkan kondisi jalannya macet, kondisi jalanannya macet ya, otomatis kan mesin berputar, mesin menyala, tapi kilometer tidak jalan. Bahkan macetnya misalkan sampai setengah jam, sampai sejam, itu kan itu lumayan. Kalau misalkan dihitung-hitung sejam nyala udah dapat berapa kilometer tuh ya.
Jadi harus dibarengi dengan peeling. Kalau kondisi jalannya macet, ya biasa ganti yang normal, jalan tidak macet, kondisi normal di 2000 km. Setiap kelipatan 2000 km. Kalau jalannya macet bisa teman-teman diimbangi, bisa turun 500 km. Jadi setiap kelipatan 1500 ganti oli. Ya, gitu. Ji. Nah ini packing head juga kita lem ya karena bekas gitu. Apalagi ini tanam boring kan resiko tidak presisi. Di bagian sini nih agak pasti ada sedikit miring-miring, beda dengan pabrikannya. Kalau pabrikannya udah jelas sangat presisi karena perhitungannya udah sangat canggih gitu ya, udah yakin pasti presisi. Tidak menggunakan lem juga nggak apa-apa, yang penting packingnya yang original dan baru. Tapi kalau hasil bubutan kayak gini, kita kan nggak tahu ya, bengkel bubut yang ngerjakan. Walaupun kita mintanya yang rapi, yang rata di bagian dinding depan boring, namanya juga kan manusia, takutnya ada selisih 0, berapa mikro. Itu kan harus, kalau misalkan tidak pakai lem itu tidak kebantu gitu. Kalau pakai lem kan sedikit kebantu gitu. Ya, tidak bocor kompresi nantinya. Kunci 12 loh. Impact. Kunci 12, kunci 10, kunci L5. Ayo kunci L5 Maya. Kunci 12 sok, kunci 10 sok, kunci L5, terus kunci sok 8. Impact lah dia. Yang 12 anu sok. Ini kita topkan piston pada posisi TMA. Nih, ini garis di bagian magnet. Sini ini udah jelas pasti piston pada posisi TMA. Titik mati bagian atas. Tinggal pengetopan di bagian noken as, di bagian gigi sintrik. Pengetopan di bagian gigi sintrik. Ya, hukum putaran di bagian sini antara poros engkol dengan noken as itu berbeda ya. Untuk menghasilkan noken as berputar 360 derajat, ini membutuhkan poros engkol berputar 2 kali. 1 kali putaran di bagian poros engkol di bagian sini, garis ketemu garis 360 derajat, noken as berputar cuma 180 derajat. Nanti kita putar 1 kali lagi di sini, 2 kali putaran di bagian poros engkol, noken as ketemu 360 derajat 1 kali putaran gitu. Kalau sudah posisi top ya, kalau sudah posisi top antara gigi sintrik dengan di bagian poros engkol dengan piston dengan magnet, nanti 1 kali putaran dia posisi overlap, 1 kali putaran lagi posisi netral di bagian cam. Jadi kalau misalkan kita mau setel di bagian klep, itu harus ketemu di bagian noken asnya pada posisi netral. Ini
Ini juga kita setel lagi klepnya, kita lihat berubah apa enggak nih. 0,10 dan 0,15 setelah head dikencangkan, setelah kita topkan. Nah, tinggal kita kencengin. Pakai kunci shock. Kalau pakai impact biasanya suka meleot di bagian sentilnya, sentil di bagian gigi sindrik, itu sangat rentan sekali di bagian gigi sindriknya. Topkan lagi. Nah, ini piston pada posisi TMA, kita lihat gigi sindrik. Nih. Ya, di bagian gigi sindrik di bagian sini, ini yang kecil ini nih, tengah ini menghadap ke depan, ke depan, benar. Dan di bagian sini ini ada garis. Ini harus sejajar dengan garis yang ada di bagian head, di bagian dalam. Tuh, ini harus sejajar, no. Jelas nggak? Lihat nggak? Kita zoom, no. Ya, no. Hit, no. Tuh, ya, no. Ya, udah posisi top. Kita cek lagi pakai puller. Yang X 0,15, yang ini 0,10. Nokan asna. Coba iya nah, non. Karena kan tuh dekompresi nah. Ini gerak-gerak kayak gini. Gerak-gerak dekompresi. Terus stopkan lagi. Coba colok deh. 15. Kenceng tak? Kendoran deh. Harinuin coba 0,10. Pasnya. Pas. Enggak, keluarin 0 handap. Ya tuh. Walaupun sudah disetel di bawah, tadi udah pas. Yang in 0,10, yang X 0,15, tapi saat dikencangkan di bagian head, ya di bagian sini baut yang 4 ini, baut deksel, kalau di mobil setelan klep pasti akan berubah. Ini disetel lagi setelah dikencengin. Ini digerak-gerak lagi, takut dekompresi di bagian nokenas ini pada posisi menekan. Topkan lagi, udah pas pasang. Nah, sekarang kita coba lihat olinya nih naik nggak ke bagian head. Kita cek lagi. Sebenarnya ini udah yakin pasti naik olinya, tapi kita coba apa salahnya nih. Ini harus keluar dari sini. Terus ya lama nih naiknya, soalnya dari bawah, dari sini naik ke atas, terus naik ke sini. Tuh lagi. Nah, wow, udah mantap, mantap. Udah yakin ini pasti naik. Nanti dari sini oli masuk ke sini nih teman-teman nih, masuk ke lubang ini. Dari sini dia nanti akan keluar ke sini. Dari sini kan ini posisinya di atas kayak gini. Nah kayak gini. Nanti dari sini ini akan menyemprot. Set, keluar oli yang dari sini dia akan menyirami ke bagian sini nih. Set, ke bagian sini. Nggak fokus ke sini nih. Serot ke bagian noken as dan ke bagian rocker arm, ke bagian fair clap dan sebagainya, ke bagian di area sini menyemprot. Ya ini dipastikan juga. Ini disemprot. Set, dari sini ini jangan sampai tersumbat. Lubang ini nih. Jangan sampai tersumbat. Coba sup angin sup. Buka anginnya. Oh. Pakai tisu sob, Halangan di nail yang itu. Oh.
Mana deh, hajerohan dapat jerohan, nah gitu. Oh guys, tidak tersumbat udah. Ini juga packing di bagian sini, kita tambah lem dikit aja. Kenapa kita tambah lem? Karena packing karetnya, packing tutup lemnya nggak diganti. Nah, nggak diganti, tapi masih layak dipakai. Apa salahnya kita tambah lem dikit gitu? Kalau baru, nggak usah dilem, pasang aja udah. Nah, gitu. Oh. Udah mantep. Itu sokannya. Takut ada yang masuk. Kalau ada yang masuk nanti bahaya. Kau makin lo yang masuk kan? Jadi kan jadi bahaya kan. Andai dipisah api dan barat, tak akan goyah gelora cinta. Kaper-kapernya juga udah dibersihin loh. Andai dipisah. Sob, silakan sob. Serang sama itu akan goyah fokus kan. Mana tuh adik? Cukup ya. Oke. Pasang kenal pot. Durasi nangis hebel jasa sajam lebih. Ini juga kita videokan sampai durasinya sampai sejam, sejam setengah, bahkan ada yang sampai 2 jam. Ini demi siapa? Demi teman-teman semua, demi kalian, demi Anda gitu yang membutuhkan gitu. Ya, untuk membantu para pemula, dikala ada yang lupa proses pemasangan, bisa lihat videonya, bisa di skip-skip, bisa dilihat yang dibutuhkan di menit keberapa gitu.
Udah selesai, tinggal dinaikkan. Oh, yuk, naikkan yuk. Tarik sup, kabur sup. Gelora cinta andai. Tuh bantuan tuh, angkat tuh. Eta olian sup. Eta asli ngalana ya kamar digati eta. Gelora cinta. Kalau sekarang gila. Makin lurus. Masuk. Angkat kalur. Nah, colok sul. Terus, kurang lurus kan. Dia geser kalau dia. Halo guys ya. Kalau tuh. Palu, pantai. Buat. Tak akan goyah. Nah, ya, berat. Dah. Mantap. Terus pantek bae. Oh, kurang pas. Dah. Mulai aku membara. Masuk. Kurang kehandap. Nah, yo. Lagi ini ayat non sih. Karena naon? Ya itu pasti. Mau pantek sob jajal gitu baheula. Op. Nah. Kena. Yes. Satu kali kan. Dah. Oh. Ya asup mah plong bang. Dan berat. Jangan sok. Hot, kamera on. Akan goyah tidinya. Nah, untuk pemasangan ini nih, ini yang ada, ini jangan ya, jangan kayak gini, salah nih, kayak gini. Misalkan ini untuk injektor gitu. Ini pasang dulu, takut ada yang masuk. Kalau ada yang masuk nanti bahaya. Andai pisau, api dan bara. Belum pas. Ada injektor. Itu nas breaker angkat tusuk.
Jadi di setiap konektor ini diusahakan sampai bunyi ceklek. Ini juga nih konektornya udah nggak ada nih, tuh udah rusak. Nanti kita perbaiki. Yang penting kita nyalakan dulu mesinnya. Ini sinyal negatif nih, tuh yang ini, yang terkelupas. Ini jangan sampai terkoneksi ke bagian bodi. Nih kalau kabel ini nih bocor, nempel ngeground ke bagian bodi yang orange strip hitam, nanti injektor bocor, akan dikontak-kontak langsung di injektornya nyemprot. Sableker pasang sob. Tuh borak. Yang ke sepul, ini yang ke bending. Soketnya di sana semua. Nih, nah. Jangan lah ya, mana akhirnya ya joknya. Sob pakai sob, kita makannya sob. Bisa. Gerak. Mau dasar murah mana ini? Nah, mau jadinya. Saya renting ya. Oh, nyokot aja dong. Gua tahu kotak. Hah? Kotak. Nah, kotak. Lokotnya anu kotak injection sob. Oh, ini bukan mungkin ya. Nah, suka dia. Cuma kan abok. Ini bukan abok nih, tempat DLC, tempat garisan. Nah, ini ke atas. Nah, ini ke luhur, bagian ayo ke luhur, ini makanya ya kayak ini dulu. Ayo bagian makanya mata. Nah, kaki. Bagi juga Ya, itu dong. Nggak pasang api ya.
Gimana? Udah ya teman-teman nih. Ini sekarang kita tinggal coba nyalakan. Padutnya. Padutnya cangkong bus. Ayo bensin aja no ya. Stop bensin aja. Ada masuk. Oh ada kan bisa tengah suguna. Ini ya caranya. Nah. Lama kan. Waduh, keluar. Udah tinggal dinyalakan. Ini pasang kantong besi nggak ada. Nah, sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kontak-kontak dulu. Masih berat nih. Ada makin ini. Putar badannya. Nah, ini bisa teman-teman dengarkan nih. Ini di sini ada suara tik 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 tik. Nu ini ya renggang ten tadi pangdelum mah. Ya sama pasnya tel. Coba disetelin Win. Ini setelan klep yang matikan. Yang in kita setel lagi nih yang in. Yang in masih agak longgar. Baut mana? Audit beribet deh. Ya, coba kunci 10 sob, kunci 10. Ini pengetopannya dari sini aja dulu nih. 10-an. 10 nanon mas. Ini kita topkan. Untuk pengetopan ini noken as pada posisi netral, udah pasti. Kalau noken as pada posisi netral, piston udah pada posisi TMA, udah pasti. Nah, ini udah posisi netral. Bunuh in, keng. Oh, yang in rapat di non renggang tuh. Ya, diukur, ge. Coba coolerna. Coba cek. Coba. Ini seharusnya 0,10.
0,10. 0,10 longgar. Coba pakai 0,20. Tuh 0,20. Oh, 0,20 gak masuk kayaknya. Tuh 0,20 masuk. Nanjing, can ngopi tah. Nah, yang X juga ini kayaknya longgar, terlalu longgar yang X. Coba pakai 0,20. Yang X 0,20, yang ini 0,20. Coba setel deh. Stop. Hah? Stop. Guys. Pansan ngelitrik. Pakai 0,10. Nih, pakai 0,10. Yo, kencengan. Gas key up. Gas. Nah. Yo, gas. Kencengan. Dikit lagi pakai 0,15. Oke, baik betul. Ya, udah. Nah, 0,10, 0,15, 0,10, 0,15. Sekarang kita pasang. Ini pasti suaranya lembut. Dijamin. Sob nambal. Getap amat gitu orang nambal. Di saat ku tetap tinggal tanpa kau di sini. Ini harus endrain dulu, hidup endrain. Karena di bagian boringannya OB gitu. Harus lancar dulu biar lancar. Kalau udah lancar baru kita kasih ke yang punya motor. Coba ya. Yes, masang naon enggak? Go. Oke. Ya. Udah. Lembut. Bisa. Ya. Ini kita biarkan biar masalah usut anak-anaknya. Nah, ini kita biarkan ulah itin kita mau kunci 8 mulai. Beratrak-beratraktin potongnya. Udah etang kita kok beda. Ya, kita endrain dulu, kita biar lancar dulu di bagian boring, di bagian piston dan di bagian boringnya supaya menyesuaikan itu biar lancar. Ya, kalau udah lancar baru kita kasih ke yang punya motor, di biar endrain dulu ini biar lancar. Nah, teman-teman kalau misalkan udah naik kayak gini,
misalkan ragu nih olinya naik apa enggak, bisa cek di bagian sini nih. Nah, ini pakai kunci 8. Nah, di bawah selang ini ada kunci 8. Nah, dibuka, kendorin, lepas, kendorkan. Kalau misalkan keluar oli berarti oli lancar. Ya. Tapi ini udah yakin karena udah dua kali melalui proses pengecekan di bagian sirkulasi oli sebelum pasang boring, setelah dipasang boring dan head udah keluar dari sini, berarti menandakan oli sudah naik gitu ya. Oke teman-teman, ini tinggal pemasangan di bagian box aja, di bagian sini nih jok. Mungkin videonya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sekali lagi saya ucapkan, jika ada kata-kata yang salah dalam segi praktek atau kata-kata yang menyinggung mungkin tanpa saya sadari, saya minta maaf karena manusia sifatnya salah dan lupa ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.